Menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi, Bang Habibur Rahman. Ini kalau dibiarkan memang bisa kontraproduktif apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di Rakornas PAN. Ya. Diksi mengganggu pun sampai sekarang masih jadi teka-teki ditujukan ke siapa, Bang Habibur Rahman? Boleh jawab? Boleh jawab, silakan Bang. Apa masih ada yang ingin di-deliver? Silakan Bang Habib. Ya, tentu masukan dari pakar politik, pakar komunikasi Prof. Burhan sangat berharga. Kami terima dengan senang hati. Ya, tapi saya mau katakan memang sejak awal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memang benar, genuine. Beliau itu orang yang sangat genuine, menyampaikan benar-benar dari lubuk hati beliau keseriusan ingin bekerja keras untuk rakyat dan mengajak semua orang terlibat dalam kerja keras tersebut. Yang tidak mau, ya silakan, jangan mengganggu, silakan minggir, jangan mengganggu. Kalau kita boleh nih, kalau boleh, kita juga kan menerima kritik, tapi kita juga boleh mengkritik diri sendiri, misalnya. Kita juga jangan terlalu menggoreng-goreng lah namanya statement-statement yang seperti itu. Kita semua ya. Kenapa? Karena ke depan pasti akan banyak juga hal-hal serupa terjadi. Kita punya pemimpin yang baru nih, Pak Prabowo. Punya karakteristik yang baru. Kalau kami orang Partai Gerindra tahu. Kadang-kadang tuh Pak Prabowo tuh selalu ngomong memang dalam konteks statement, ya kan ya. Tapi bagi kami para politisi, orang yang di politik, ada yang lebih baik disampaikannya di forum yang terbatas. Ada yang kalau bisa seperti kata Pak Burhan. Karena apa? Di politik itu kan kita sudah bicara soal goreng-menggoreng tadi, ya kan ya. Dengan goreng-goreng itu bukan by design juga bisa. Karena orang situasi orang kan berbeda-beda ya. Pemaknaan orang bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada masalah ya, masukan dari Prof. Burhan akan saya sampaikan ke Pak Prabowo ya, juga ke teman-teman koalisi. Ya mungkin kalau siapkan panggung buat Pak Prabowo ya di note juga, Pak ini kalau bisa ya, kita ngomongnya lebih ke arah internal, nanti waktu eksternal baru dihadiri wartawan dan lain sebagainya. Artinya Bang Habib menyampaikan tadi tidak ada tendensi apapun dari pernyataan Pak Prabowo, tapi ini mungkin diskusinya biar komprehensif ya. Jadi kita fokus ke pernyataan dari Prof. Burhan tadi yang menyampaikan bahwa pernyataan dari Pak Prabowo ini bukan ditujukan untuk PD Perjuangan sebagai partai yang memang sampai saat ini belum menentukan sikap, tapi untuk internal koalisinya. Kalau Bang Deddy melihat itu juga nggak? Fokus ke sana mungkin kita. Lagi-lagi ya, kan kita berinterpretasi ya. Kalau saya sih kalau ditujukan untuk ke dalam, di dalam kan emang udah teman semua, udah kerjasama. Jadi mungkin wajar kalau orang kemudian berpendapat itu ditujukan untuk keluar daripada koalisi. Karena kan dibilang sudah diajak kerjasama, maunya di luar, di pinggir, nonton di jalan, tapi jangan ganggu, kan kira-kira gitu. Sudah tentu itu bukan untuk internal, tapi saya bisa aja salah. Makanya Pak Prabowo berutang menjelaskan ini pada masyarakat, kan kira-kira begitu. Kalau bukan buat internal? Itu satu. Berarti kan kalau itulah asumsi yang kita terima gitu ya, itu kan salah satu asumsi aja. Kalau asumsinya itu untuk keluar, oke, lalu siapa ini yang dimaksud? Apakah partai politik, apakah itu masyarakat secara umum, apakah itu katakanlah akademisi, mahasiswa, LSM, atau apa nih? Kan ini kalau itulah yang dimaksudkan oleh beliau sebagai presiden terpilih, berarti kan ada kekhawatiran banyak orang nih, implikasi dari kata mengganggu itu. Tetapi kalau saya pribadi berharap, karena ada kata dari Pak Prabowo bilang kami mau menjaga kekayaan Indonesia, kami mau ngasih makan orang lapar. Saya berharap perkataan beliau itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada mereka yang merampok kekayaan negara ini, ya kan? Mereka yang menambang sesuka hatinya, nggak lapor pajak sesuai yang dia dapat, gitu kan? Lalu di luar wilayahnya kepada pemilik perkebunan yang menyengsarakan rakyat, bisa seperti itu. Pada importir yang kepengen impor terus, tidak membangun kemampuan dalam negeri, kan bisa begitu ya. Maksudnya itu lebih konkret ya Bang Deddy, harusnya disampaikan secara spesifik, itu detail. Makanya saya bilang, kata mengganggu itu harus diletakkan dalam definisi per Pak Prabowo. Prof. Burhan tadi masih bersambung. Prof. Burhan, yang ditujukan. Lalu yang terakhir kan gini, yang terakhir boleh poinnya dilanjutkan. Ketika beliau melanjutkan kalimat-kalimat selanjutnya, saya menangkap apakah ini terkait pada program spesifik beliau, misalnya soal food estate sama makan siang gratis. Apakah dalam konteks itu nih yang dimaksudkan beliau? Tapi lagi-lagi kan kita hanya bisa menginterpretasi. Oleh karena itu kita berharap dari Pak Prabowo secara resmi menjelaskan itu. Karena apa? Kalau tidak, ya betul apa kata
Pak Burhan, ya ini bisa kontraproduktif. Oke, tadi ini Bang Deddy menyampaikan bahwa kalau buat internal enggak, buat eksternal tadi ngomongnya enggak merasa kalau itu PDI Perjuangan. Kita mau ke Prof Burhan sebagai penutup. Prof Burhan, artinya kalau tadi Prof Burhan menyampaikan bahwa ini ditujukan untuk internal koalisi, kenapa kemudian pernyataan ini ditujukan untuk internal koalisi? Nah, konteksnya kan tadi latar belakang personal ya. Saya melihat Pak Prabowo yang punya latar belakang sebagai tentara itu seringkali memakai bahasa untuk memotivasi, semangatnya ke dalam, dan dalam konteks memakai bahasa semangat ke dalam itu selalu ada semacam keterbatasan kosakata. Coba lihat tuh, misalnya Pak Luhut kan sebelumnya mengeluarkan pernyataan toksik, itu juga misalnya terlalu strong karena bagaimanapun orang bisa berbeda pandangan berkaitan dengan bagaimana memperbaiki pemerintahan tanpa harus dikatakan dengan bahasa se-strong itu. Jadi poin saya mengapa saya menganggap itu lebih ke dalam, karena Pak Prabowo sedang memperjuangkan untuk menarik PD Perjuangan ke dalam. Justru kalau misalnya arahnya ke PD Perjuangan itu seperti membakar jembatan sendiri kan begitu. Dan itu ketemu dengan Gina kan tahu ya, Pak Prabowo itu kan besar di luar negeri ya. Jadi kadangkala, bukan kadangkala, beberapa kali banyak diplomat yang mengatakan Pak Prabowo kosakata bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya itu jauh lebih kaya ketimbang bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita melihat kalau beliau berbicara dalam bahasa asing, itu jauh lebih bernuansa. Tetapi ketika bicara bahasa Indonesia, bahasanya terlalu black and white itu, dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang justru malah kontraproduktif menurut saya gitu ya. Makanya tadi benar juga Bung Habib mengatakan sebaiknya memang setelah menjadi presiden-elek, apalagi nanti menjabat, pihak yang mengundang beliau harus lebih hati-hati. Apakah ini forumnya terbuka untuk publik ataukah internal? Pak Prabowo harus membatasi diri untuk mengeluarkan pernyataan kalau misalnya terbuka untuk publik, karena bisa disalahartikan dari makna sebenarnya. Terima kasih banyak Prof Burhanuddin Muhtadi sudah hadir di Kaur Petang, Bang Deddy Sitorus, Bang Habibur Rahman sudah sama-sama sharing di sini. Oke. Thank you banget. Ya.